Roy Suryo tuduh Gibran gunakan 3 mic saat debat. Ini kata Brigjen Trunoyodo perkembangan kasusnya. Penyidik telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan gelar perkara yang telah kita lakukan. Kemudian telah melakukan juga kita pemeriksaan terhadap pelapor, kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian penyitaan barang bukti. Besok juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan tambahan terkait dengan pemeriksaan terhadap ahli bahasa dan ahli media sosial untuk melengkapi pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan update penanganan kasus ini di Polda Metro Jaya. Tentunya kepolisian dalam ini Polda Metro Jaya akan bekerja secara profesional berdasarkan fakta hukum yang ada dalam rangka penanganan kasus ini. Kita melihatnya dari sisi bernegara, etika bernegara, dari sisi pelanggaran-pelanggaran hukum supaya dipahami dengan baik bahwa itu tidak pantas. Fenomena yang berkembang sekarang ini, seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan, minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tindak. Agar tidak sembarangan kita bernegara ini. Ada tata keramanya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Kalau ini dibiarkan, nanti negara ini menjadi chaos, negara ini menjadi anarkis, negara ini menjadi tidak tertib, disorder. Apa yang dilontarkan Roy Suryo emang kelewatan. Dia kayaknya sengaja ya melempar pernyataan yang bisa menggiring opini publik jadi negatif terhadap cawapres tertentu. Dan itu dilakukan tanpa menelusuri lebih dulu duduk perkaranya. Ini jelas menambah kebisingan menjelang Pilpres. Apalagi debat adalah momen yang ditunggu-tunggu publik untuk mengetahui visi, misi, dan program masing-masing kandidat. Semoga kita nggak ikut-ikutan berperilaku seperti Roy Suryo ya. Yuk bangun suasana Pilpres yang mencerdaskan dan menggembirakan. Kasus ujaran kebencian yang dilakukan Roy Suryo terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Seperti diketahui, saat debat Cawapres 22 Desember 2023, penampilan Gibran mendapat sorotan dari masyarakat. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo, karena di bagian wajah hingga telinga Gibran terdapat 3 benda yang dicurigai sebagai mic. Hal itu memancing Roy Suryo menebar isu bahwa Gibran menggunakan 3 mic yang diduga digunakan untuk alat bantu. Lantas, bagaimana perkembangan kasusnya? Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 3 orang pelapor. Saat ini Ditipit Cyber Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap 3 orang saksi AF, AW, dan WS. Kata Trunoyodo kepada wartawan Selasa 9 Januari 2024. Selain itu, kata Trunoyodo, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi ahli untuk membuat terang kasus tersebut. Selain itu juga meminta keterangan atau pendapat dari 4 orang ahli, meliputi ahli bahasa 2 orang, ahli hukum pidana 1 orang, dan ahli ITE 1 orang. Jelasnya, sebagai informasi, pakar telematika Roy Suryo resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden atau cawapres. Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B-3-1-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Kabid Hukum Pilar 08 Hanfi Fajri selaku pelapor menyebut jika tudingan Roy Suryo tidak berdasar. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah. Kata Roy Suryo bahwa adanya kecurangan, padahal semuanya sudah dibantah sama Ketua KPU. Kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B-3-I-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024 yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara juga sudah membantah
Kata Roy Suryo bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama Ketua KPU. Kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Konsorium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah, tetapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Imbuhnya, Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari siapapun. Karena hal ini, Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Jangan masyarakat terprovokasi dengan adanya isu-isu yang sifatnya untuk menjatuhkan politik, ujarnya. Kalau tidak mendukung ya sudah, enggak usah menjadi penyebar berita bohong. Enggak usah membenci, enggak usah menghasut. Kalau tidak pilih, enggak usah menjelek-jelekan, jelasnya. Di hari yang sama, laporan juga datang dari Ketua Umum Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidin. Laporan yang dilayangkan oleh Cyber Indonesia itu diterima dan terregistrasi dengan nomor LP-B-2-2024-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Kasus ujaran kebencian yang dilakukan Roy Suryo terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Seperti diketahui, saat debat cawapres 22 Desember 2023, penampilan Gibran mendapat sorotan dari masyarakat. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo, karena di bagian wajah hingga telinga Gibran terdapat 3 benda yang dicurigai sebagai mic. Hal itu memancing Roy Suryo menebar isu bahwa Gibran menggunakan 3 mic yang diduga digunakan untuk alat bantu. Lantas, bagaimana perkembangan kasusnya? Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunuyudo Wisnu Andiko mengatakan sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 3 orang pelapor. Saat ini, Ditipit Cyber Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap 3 orang saksi, AF, AW, dan WS. Kata Trunoyodo kepada wartawan Selasa 9 Januari 2024. Selain itu, kata Trunoyodo, penyidik juga meminta keterangan sejumlah saksi ahli untuk membuat terang kasus tersebut. Selain itu juga meminta keterangan atau pendapat dari 4 orang ahli, meliputi ahli bahasa 2 orang, ahli hukum pidana 1 orang, dan ahli ITE 1 orang. Jelasnya, sebagai informasi, pakar telematika Roy Suryo resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri soal tudingan 3 mikrofon yang disebut digunakan Gibran Rakabuming Raka saat debat calon wakil presiden atau cawapres. Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP-B-3-1-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Januari 2024. Yang dilaporkan salah satu organisasi bernama Pilar 08.